Saya mengajukan pengunduran diri. Oh. Ya. Tentu program-program strategis dari Pak Presiden agar bisa kita optimalkan. Dikti Saintek rasanya memegang peranan yang penting ya. Satyo Sumantri Brojonegoro mengungkapkan alasannya mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi di Kabinet Merah Putih. Ia menjelaskan alasan utama mundur karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan Presiden Prabowo Subianto. Satyo mengaku sudah bekerja secara maksimal dalam 4 bulan terakhir dan ia menyebutkan alasan utamanya karena sudah merasa bekerja keras selama 4 bulan menjabat. Ia menilai ada ketidaksesuaian harapannya dengan pemerintah Prabowo Subianto dan memilih untuk mundur dari jabatannya daripada diberhentikan. Ia menyatakan sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke Kemenseknek untuk diteruskan ke Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku legowo mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto kemarin Rabu 19 Februari 2025 melantik Bryan Yuliarto sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satrio. Pelantikan digelar di Istana Kepresidenan dihadiri sejumlah pejabat negara. Selain Bryan, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat atau kepala lembaga, yakni Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widayansanti, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sony Hari, Kepala BSSN Letjen TNI Purnawirawan Nugroho Sulistyo, Wakil Kepala BSSN Pratama Dahlian Persada, Kepala BPKP Yusuf Atendan, dan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto berjanji akan menyelesaikan secara cepat persoalan tunjangan kinerja tukin dosen ASN yang belakangan ini menuai protes dari para dosen-dosen ASN. Untuk mendukung program-program strategis Presiden, sumber pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi. Jadi seperti yang menyampaikan ya, tentu kita akan percepat, kita akan konsolidasi dulu ya. Besok saya dengan teman-teman di sini sehingga program-program strategis Pak Presiden dapat kita dukung dari Kementerian Tinggi. Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar 2,5 triliun. Ya, 2,5 triliun. Sebelumnya, dosen ASN sempat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menuntut pencairan tukin yang tak kunjung cair sejak 2020 lalu. Gelombang aksi dilakukan baik di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat maupun di depan Kompleks Parlemen. Sekjen Kemdikti Saintek Togar M. Simatupang menegaskan pihaknya tak bisa membayarkan tukin dosen ASN selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Alasan tukin dosen ASN Kemdikti Saintek selama periode itu tak pernah dianggarkan. Namun ia mengupayakan pembayaran tukin sebesar 2,5 triliun yang sudah disetujui Badan Anggaran DPR dan Kemenku Republik Indonesia di tengah keterbatasan fiskal yang terjadi. Tukin itu untuk tahun 2025, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pembayaran tukin sebesar 2,5 triliun. Ya, 2,5 triliun. Nah, nanti proses pencairannya ini yang sedang disusun oleh Kemdikti Saintek. Dalam waktu dekat, Perpres sudah di-draft. Nanti setelah keluar Perpres, maka nanti akan dibuat turunannya yaitu Permendikti Saintek untuk membayar tukin. Ya. Skemanya ya tentu kita tunggu Permen. Yang jelas, ini angin segar bagi para pejuang tukin kita bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto sudah menganggarkan tukin tahun 2025 terbayarkan 2,5 triliun. Sebanyak 33.957 dosen kita yang akan dibayarkan tukinnya. Itu kita harus taat aturan dan juga kita taat terhadap prioritas. Nah, sampai saat ini kami telah menyelesaikan RPPS-nya yang dibutuhkan. Dan itu membutuhkan saat ini kan diajukan lagi ke Setnek ke Presiden. Nah, itu kita belum tahu kapan itu. Nah, itu pun selesai.
masih ada lagi proses yang kita sebut namanya permen. Masih ada lagi pedoman. Nanti baru diimplementasikan, baru diimplementasikan gitu. Jadi nggak bisa juga serta-merta seperti instan gitu ya, segera gitu.